Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Sartika Hafid dengan nomor induk mahasiswa 241021003 dari program studi Matematika angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester saya dari mata kuliah Technopreneurship. Dan tak perlu berlama-lama lagi, saya akan lanjut ke yang pertama, yaitu gambaran bisnis. Yang pertama adalah ide bisnis. Ide bisnis saya adalah spaghettiku, yang dimana ide bisnis ini berfokus pada penjualan spaghetti yang akan saya kreasikan dengan berbagai rasa, seperti rasa dengan saus bolognese, saus carbonara, dan saus keju murni, atau juga dengan menggunakan saus tomat. Selanjutnya adalah analisis SWOT saya. Pertama adalah strength. Strength adalah kekuatan dari mengapa saya memilih ide bisnis ini. Yang pertama adalah bahannya mudah didapatkan dan juga murah. Yang kedua, produknya cepat dibuat dan disajikan. Yang ketiga, produk ini tuh disukai oleh semua kalangan, terutama anak muda. Nah, selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Tentunya dalam menjalani sebuah bisnis, kita juga memiliki sebuah kelemahan yang akan dijalani oleh bisnis saya ini. Nah, yang pertama adalah perlu tempat memasak yang memadai. Jadi ketika saya ingin menyajikan produk saya memerlukan kompor yang memadai agar makanan atau produk saya tetap hangat saat diberikan kepada pembeli. Yang kedua, perlu kontrol kualitas agar rasa konsisten. Yang ketiga, rentan basi jika tidak langsung dijual atau dihabisi. Jadi produk saya ini tidak bisa ditunggu lama untuk dikonsumsi sehingga menimbulkan resiko kerugian karena basi. Nah, yang keempat adalah butuh kemasan yang cocok untuk takeaway. Mengapa? Karena spaghetti itu bahannya, sausnya itu sedikit cair, makanya kita memerlukan wadah agar sausnya tidak mudah melebar kemana-mana. Yang keempat adalah opportunity atau peluang dari usaha saya ini. Yang pertama adalah karena spaghetti ini sedang naik daun. Yang kedua, spaghetti ini bisa dipasarkan ke sekolah-sekolah, kampus-kampus atau komunitas karena disukai oleh banyak kalangan. Yang ketiga adalah bisa dikemas dengan menarik sehingga menarik minat pembeli. Dan yang keempat, spaghetti ini bisa dijual melalui media online atau offline. Nah, selanjutnya adalah threats atau ancaman. Nah, yang pertama adalah karena sekarang ini sudah banyak makanan cepat saji. Dan yang kedua, fluktuasi barang bakunya itu sangat mahal seperti sosis, saus, dan pastanya. Dan yang ketiga adalah perlu inovasi agar produk kita itu tidak hanya menetap di situ-situ saja. Yang kelima, persaingannya ketat dengan brand-brand yang lain karena saat ini juga sudah ada beberapa orang yang memiliki usaha yang sama. Selanjutnya saya akan melangkah ke studi kelayakan ide bisnis. Ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis, kita harus menganalisis apakah bisnis kita ini layak untuk diperjualbelikan ataukah tidak. Nah, yang pertama adalah potensi dan pasarnya. Jadi potensi pasar ketika kita menjual spaghetti ini itu cukup tinggi karena spaghetti, seperti yang telah saya jelaskan tadi, spaghetti itu disukai oleh banyak khalayak. Selanjutnya, operasional dan manajemen. Nah, untuk operasional dan manajemennya adalah bahan spaghetti ini mudah didapatkan sehingga akan mempermudah saya dalam memenuhi bahan-bahan yang akan saya gunakan. Nah, terus untuk manajemennya saya akan berusaha sebaik mungkin cara melayani pembeli ataupun apapun yang membuat pembeli itu dapat tertarik dengan produk saya. Selanjutnya adalah
adalah pemasaran dan distribusi. Nah, untuk pemasarannya saya akan menggunakan beberapa cara, dengan cara bisa melalui media sosial atau juga dengan cara memberi cicip rasa kepada teman-teman saya agar mereka tertarik dengan produk yang akan saya jualkan. Pun lokasi yang akan saya gunakan untuk memperjualbelikan produk ini adalah dengan membangun stand kecil di depan rumah agar para tetangga dapat melihat produk ini. Selanjutnya adalah finansial dan legalitas. Tentunya dalam mendirikan sebuah usaha kita memerlukan sebuah legalitas, apalagi saya ini membangun sebuah usaha produk makanan. Kedepannya saya akan berusaha untuk produk saya ini memiliki sertifikat halal sehingga aman dikonsumsi oleh umat muslim. Jadi kesimpulan dari studi kelayakan ide bisnis saya, usaha ini itu sangat cocok untuk dijalankan karena semuanya itu memenuhi dengan kriteria yang akan saya jalankan, mulai dari target pasar, bahan baku, dan lain-lain. Selanjutnya adalah business plan. Dalam menjalankan usaha, kita juga memerlukan sebuah business plan, di mana business plan ini yang akan menjadi titik acuan kita untuk menjalankan usaha kita agar memiliki pedoman kemana arah dan tujuan usaha yang akan kita jalankan. Adapun visi dan misi usaha saya adalah menjadi makanan yang cepat saji, yang praktis, terjangkau, dan disukai oleh masyarakat luas. Nah, misinya adalah menyediakan produk spaghetti yang berkualitas khas dan enak. Tim manajemen dari usaha saya ini akan saya jalankan sendiri. Masih usaha yang kecil-kecilan, tapi insya Allah jika usahanya sudah semakin melebar atau semakin besar, saya akan menyewa sebuah ruko yang akan saya isi dengan bisa memperjualkan spaghetti saya dan pembeli bisa mengkonsumsi langsung di tempat yang telah saya sediakan. Nah, selanjutnya adalah target pasar. Target pasar dari usaha saya ini adalah anak-anak, remaja, dan orang tua. Dan untuk rencana pengembangannya, saya akan membuat kemasan dari produk spaghetti saya ini menarik agar dapat menarik para konsumen untuk membeli produk saya. Karena saat ini dan bahkan saya sendiri jika melihat sesuatu yang lucu maka akan menimbulkan rasa tertarik dalam diri saya untuk membeli hal tersebut. Karena visual itu adalah pandangan pertama yang akan dilihat oleh konsumen, sehingga konsumen dapat tertarik dengan produk kita. Adapun pengembangan masa depan saya adalah dengan membuat menu-menu baru dan tidak basic dan tidak dimiliki oleh pesaing-pesaing lain. Tujuan jangka panjang saya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ingin membuat sebuah ruko agar usaha saya ini bisa saya fokuskan. Selanjutnya adalah bahan baku utama. Nah, bahan baku utamanya ini akan saya sering perbarui sebanyak 2-3 hari sekali ke pasar untuk membeli bahan-bahan baku yang akan saya gunakan agar bahan-bahan tersebut bisa tetap fresh dan dengan sampai ke konsumen. Adalah anggaran dana. Nah, anggaran dana saya adalah ini dan ini. Jadi anggaran dana yang akan saya butuhkan untuk bahan baku adalah ini, sebesar 225.000. Selanjutnya adalah total biaya operasional sebesar 1.920.000, yang dimana total belanja bahan baku saya selama 1 bulan adalah 1.800.000 dengan banyak produk per hari yang insya Allah terjual adalah 10. Namun tentu saja kita dapat berencana dan tidak bisa menghindari segala
hal-hal buruk yang akan mendatangi. Selanjutnya adalah estimasi pendapatan. Nah, hal ini saya mulai dengan usaha yang kecil-kecilan, dan menurut saya hasil pendapatan per bulan sebesar 2.100.000 itu sudah sangat cukup untuk saya sebagai pemula usahawan. Selanjutnya kita melangkah ke konsep 7P. Pada konsep 7P ini terdiri dari 7 langkah yang harus kita penuhi agar usaha kita ini dapat dijalankan dengan baik. Nah, yang pertama adalah produk. Produk saya adalah spaghetti dengan varian rasa yang banyak. Selanjutnya adalah price. Nah, harga yang telah saya tentukan adalah untuk harga porsi standar itu sebesar Rp12.000. Untuk harga porsi jumbo adalah sebesar Rp15.000, dan untuk paket bundling sebesar Rp17.000. Nah, selanjutnya adalah place. Jadi tempat yang saya butuhkan untuk menjalankan usaha ini adalah depan rumah saya. Adalah promosi. Jadi langkah saya untuk memperkenalkan usaha ini adalah dengan cara share IG story, WhatsApp, dan share info ini ke teman-teman saya. Selanjutnya, saya menjalankan usaha ini sendiri sehingga karyawannya itu adalah saya sendiri. Prosesnya adalah saya akan menjalani pembeli sesuai dengan aturan-aturan yang telah saya buat agar pembeli dapat puas dengan hasil produk saya. Akan membangun citra produk yang baik dengan menciptakan rasa yang berbeda dengan para pesaing. Selanjutnya kita melangkah ke konsep STP. Pada konsep STP ada 3 poin yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah segmentation. Jadi segmentation adalah pembagian kategori target pasar yang akan saya perjualbelikan. Nah, kategorinya adalah tidak pedas, pedas, dan gurih. Nah, produk saya yang untuk anak-anak adalah varian rasa yang tidak pedas. Sedangkan untuk para remaja adalah produk yang pedas, karena para remaja itu cenderung menyukai makanan yang pedas. Dan selanjutnya adalah varian gurih. Saya fokuskan kepada para pembeli orang tua atau orang yang dewasa. Nah, selanjutnya adalah poin yang kedua adalah targeting. Poin yang kedua adalah targeting. Nah, pada targeting ini kita harus memilih siapa target utama pasar kita, sehingga kita akan lebih fokus ke kategori tersebut. Dan saya memilih yang akan saya fokuskan adalah kategori para remaja, karena para remaja itu cenderung menyukai makanan pedas, dan para remaja itu lebih sering aktif di sosial media, sehingga akan dengan mudah mendapatkan informasi tentang produk yang akan saya perjualbelikan. Nah, selanjutnya poin yang ketiga adalah positioning. Nah, apa itu positioning? Jadi positioning itu artinya kita membangun citra yang kita tanamkan di benak para pembeli, yang kemudian pembeli akan berpikir apa yang berbeda dari produk kita dengan produk lain, sehingga para pembeli itu lebih memilih untuk membeli produk kita dengan cara membuat cita rasa yang berbeda dan varian rasa yang berbeda-beda yang tidak dimiliki oleh para pesaing, seperti yang saya jelaskan tadi dengan membuat berbagai varian rasa. Nah, itulah tadi gambaran bisnis yang akan saya jalankan dan bagaimana saya akan menjalankan usaha ini. Semoga usaha ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan poin-poin atau langkah-langkah yang telah saya tentukan. Mungkin sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.